Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah penelitian saya dengan judul Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Analisis Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Menjawab Isu Lingkungan, Keterlibatan Adat, dan Kritik Publik. Dan presentasi ini disusun untuk tugas ujian tengah semester atau UTS untuk mata kuliah komunikasi, pemerintah, dan kelompok masyarakat. Sebelumnya, saya Nur Kazita, mahasiswi Ilmu Magister Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina. Dan kita akan membahas tentang pembangunan ibu kota ini yang memang sudah banyak dibicarakan sejak tahun 2019 silam, di mana pemerintah Indonesia ini mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan proyek besar ini dinamakan Ibu Kota Nusantara atau yang disingkat sebagai IKN. Dan dengan tujuan pastinya mengurangi beban dari Jakarta yang selama ini menghadapi berbagai permasalahan seperti kemacetan, terus juga ada banjir, penurunan tanah, dan sebagainya. Jadi selain itu pemindahan ini juga dilatar belakangi oleh visi pemerintah untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih mendukung pemerataan pembangunan ekonomi serta juga mengembangkan kawasan timur Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang meskipun direncanakan sebagai proyek jangka panjang dengan tujuan yang strategis, pembangunan IKN ini mengundang banyak tanggapan publik baik positif maupun negatif. Jadi tantangan utama dalam pelaksanaan proyek ini berkaitan dengan dampak lingkungan yang memang cukup signifikan dan juga keterlibatan dan hak-hak masyarakat adat serta kritik mengenai sumber dana dan prioritas proyek ini di tengah isu-isu nasional lainnya. Jadi kritik dan kekhawatiran yang muncul memerlukan respon komunikasi pemerintah yang efektif dan tepat sasaran agar nantinya publik bisa memahami tujuan, terus proses dan manfaat proyek ini secara jelas dan transparan. Baik, sebelumnya ini ada beberapa poin penting yang membuat akhirnya komunikasi pemerintah tentang proyek IKN ini menarik untuk kita bahas. Yang pertama ada komunikasi visi jangka panjang. Jadi pemerintah ini memang harus menyampaikan visi jangka panjang nih tentang alasan kenapa adanya pemindahan ibu kota seperti mungkin untuk mengurangi beban Jakarta, ya kan, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemerataan pembangunan pastinya. Tapi banyak banget nih masyarakat yang memang akhirnya meragukan manfaat langsung dari proyek ini. Jadi komunikasi visi yang jelas ini menjadi penting nantinya untuk meyakinkan publik tentang alasan strategis dan manfaat jangka panjang untuk proyek ini. Dan yang kedua, poin pentingnya itu adalah isu lingkungan dan juga keterlibatan masyarakat adat. Ya, kita kenal ya, Kalimantan Timur ini kan dikenal memang sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan juga memiliki komunitas adat. Jadi komunitas komunikasi maksud saya, komunikasi tentang dampak lingkungan nih serta keterlibatan masyarakat adat ini memang akhirnya menjadi krusial di mana masyarakat ingin tahu bagaimana sih pembangunan IKN akan menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Nah, ini transparansi dan juga inklusivitas pesan nantinya dalam isu ini menjadi tantangan komunikasi tersendiri nih bagi pemerintah. Dan poin yang ketiga, ini pembiayaan dan sumber daya. Jadi pemerintah menghadapi memang tantangan yang cukup besar dalam menjelaskan sumber dana proyek tersebut ya, terutama karena memang proyek IKN ini membutuhkan anggaran yang memang sangat-sangat besar dan isu pembiayaan ini nantinya menjadi perhatian publik karena melibatkan dana negara, terus juga investasi asing dan partisipasi sektor swasta. Jadi transparansi mengenai sumber dana dan alokasi anggaran ini menjadi elemen yang sangat penting nantinya untuk bisa menjaga kepercayaan publik. Baik, untuk poin keempat ada respon terhadap kritik ya. Jadi banyak nih memang dari isu ini dimulai banyak banget kritik yang muncul termasuk dari para pakar, terus aktivis lingkungan dan juga masyarakat umum yang nantinya mempertanyakan urgensinya dan prioritas proyek ini dibandingkan isu-isu nasional lainnya itu apa. Jadi ini bisa dilihat cara pemerintah merespon kritik dan kekhawatiran ini menjadi elemen yang sangat penting nih dalam komunikasi publik. Jadi pemerintah juga nantinya harus menunjukkan bahwa mereka mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan merespon kritik dengan argumen yang konstruktif dan juga berbasis data. Dan poin yang kelima ini adalah peran media sosial. Kita tahu media sosial ini digunakan oleh pemerintah pastinya untuk menyebarluaskan informasi mengenai IKN dari desain arsitektur hingga aspek-aspek lingkungan yang akan diadopsi.
Dan dengan media sosial, pemerintah nantinya dapat menjangkau generasi muda dan masyarakat luas dengan pesan-pesan yang informatif meskipun mereka tetap harus mengolah resiko misinformasi yang muncul. Baik, kita masuk ke teori-teori komunikasi yang mungkin relevan dan yang bisa digunakan nantinya untuk mengulas tentang pembahasan ini. Yang pertama ada penerapan komunikasi, penerapan teori agenda setting dalam komunikasi pemerintah mengenai proyek IKN. Baik, jadi bisa dibilang teori agenda setting ini menjadi salah satu pendekatan penting yang nantinya digunakan pemerintah nih untuk mengarahkan perhatian publik terhadap aspek-aspek spesifik dalam pembangunan IKN. Jadi dari dalam beberapa tahun terakhir ini kita lihat kan media massa dan juga platform media sosial telah menjadi sarana utama pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan terkait visi, tujuan, serta manfaat pembangunan IKN itu apa. Nah, bisa jadikan melalui siaran pers, terus juga pidato resmi dari presiden, dan juga kampanye di media sosial, pemerintah ini menekankan sekali nih aspek-aspek tertentu seperti komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja baru di wilayah Kalimantan Timur nantinya. Baik, dalam komunikasi mengenai IKN ini, teori agenda setting ini terlihat ketika pemerintah mempromosikan proyek ini sebagai ibu kota hijau dan juga smart city. Jadi fokus ini ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat pada komitmen pemerintah terhadap kelestarian lingkungan dan pengembangan teknologi dalam pembangunan kota yang modern. Jadi agenda setting juga ini diterapkan dengan mengarahkan media untuk menyoroti manfaat ekonomi jangka panjang dari IKN. Nantinya diantaranya adalah pemerataan pembangunan dan juga adanya peluang investasi yang diharapkan nantinya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi tantangan yang dihadapi pemerintah adalah bahwa perhatian publik ini tidak selalu mengikuti agenda yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kritik ini mengenai dampak lingkungan yang merusak, terus resiko juga terhadap keanekaragaman hayati, dan potensi pelanggaran hak masyarakat adat ini menjadi isu-isu yang memang diangkat oleh media alternatif dan organisasi non-pemerintah. Nah, isu ini nantinya meskipun bukan dari agenda utama pemerintah, telah menjadi perhatian yang cukup signifikan dalam diskusi publik ya tentang pembangunan ibu kota Nusantara. Dan selanjutnya saya juga menggunakan penggunaan teori framing dalam menanggapi kritik terhadap IKN. Jadi kalau teori framing ini sangat relevan untuk menganalisis bagaimana sih pemerintah membingkai pesan mengenai IKN agar lebih dapat diterima oleh publik. Nah, dalam kasus pembangunan IKN ini, pemerintah ini memang harus secara aktif mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan ibu kota ramah lingkungan sebagai frame utamanya. Dan hal ini terlihat dari banyaknya materi komunikasi yang memang menekankan bahwa IKN akan menjadi kota dengan emisi karbon yang rendah serta menggunakan teknologi canggih untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya nanti di sana. Namun, dalam realitanya, framing yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu berhasil mengurangi kekhawatiran publik. Misalnya, komunitas masyarakat adat dan aktivis lingkungan tetap mengkritik proyek ini sebagai ancaman terhadap berkelanjutan ekosistem Kalimantan Timur. Nah, framing pemerintah mengenai IKN ini sebagai kota hijau seringkali dianggap sebagai strategi kosmetik yang tidak menyentuh permasalahan ini atau permasalahan intinya, yakni potensi kerusakan alam dan dislokasi masyarakat adat. Nah, tapi pemerintah juga berupaya nih membingkai IKN sebagai simbol modernisasi dan inovasi dengan menekankan pembangunan smart city dan juga green city. Tapi lagi-lagi framing ini belum tentu sepenuhnya berhasil sih dalam mengatasi kritik terkait urgensi dan juga prioritas anggaran negara yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Nah, banyak pihak yang merasa bahwa dana besar yang dialokasikan untuk pembangunan IKN seharusnya dapat dimanfaatkan untuk sektor-sektor esensial lainnya seperti kesehatan dan juga pendidikan. Selanjutnya ada teori strategi krisis. Ini untuk menanggapi kritik publik melalui teori komunikasi krisis. Nah, jadi menghadapi kritik tajam mengenai dampak lingkungan dan penolakan dari masyarakat adat, pemerintahan harus menerapkan strategi komunikasi krisis. Jadi berdasarkan teori komunikasi krisis dari COMS di tahun 2007, respon pemerintah tampaknya memang berkisar pada strategi rebuilding dan juga corrective action, yakni untuk memperbaiki atau mempertanggungjawabkan keputusan yang dianggap memang bermasalah. Pemerintah nih, misalnya
mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa IKN tidak akan merusak ekosistem hutan Kalimantan Timur karena adanya rencana pelestarian lingkungan dan program reforestasi. Nah, jadi selain itu, pemerintah juga sering mengemukakan bahwa masyarakat adat akan dilibatkan dalam proses pembangunan dan diberikan kompensasi yang layak. Namun, lagi-lagi kritik publik terus muncul karena memang banyak pihak yang merasa bahwa langkah-langkah korektif ini tidak cukup atau hanya bersifat sementara. Jadi penerapan komunikasi krisis ini nantinya menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan dalam merespon kritik dan pendekatan yang memadai dengan strategi rebuilding yang lebih efektif, seperti penyediaan data terbuka dan akses informasi yang lebih mudah, dan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik. Jadi kegagalan dalam komunikasi krisis ini dapat memperburuk nantinya resistensi publik terhadap proyek IKN. Oke. Sekarang keempat ada teori partisipasi publik ya dalam proyek IKN ini. Jadi dalam pembangunan proyek berskala besar seperti Ibu Kota Nusantara ini, partisipasi publik terutama dari masyarakat adat dan penduduk lokal ini sangat-sangat menjadi krusial ya. Jadi kalau berdasarkan teori partisipasi publik dari Einstein yang saya ambil di tahun 1969, partisipasi yang ideal ini melibatkan masyarakat bukan hanya dalam tahap konsultasi saja ya, tapi juga dalam tahap keputusan penting. Tapi pemerintah telah dikritik karena proses partisipasi publik yang dianggap ini kurang inklusif. Nah, komunikasi pemerintah dalam konteks ini lebih sering dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan informasi tanpa benar-benar melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini akhirnya memicu kritik bahwa pembangunan IKN hanya menggunakan pendekatan top-down yang mengabaikan aspirasi lokal. Masyarakat adat juga ini mengungkapkan ya bahwa mereka ini merasa tidak sepenuhnya katanya dilibatkan, terutama dalam diskusi mengenai tanah adat dan kompensasi. Jadi situasi ini dapat menghambat nantinya untuk tercapainya dukungan sosial yang solid untuk IKN dan memperburuk persepsi publik terhadap proyek IKN ini. Selanjutnya saya memakai teori difusi inovasi juga dalam menyebarkan konsep IKN sebagai proyek modern. Jadi sebagai proyek modern yang inovatif yang diharapkan menjadi ibu kota berteknologi tinggi, pembangunan IKN ini sangat terkait dengan teori difusi inovasi dari Rogers di tahun 2003 ya. Pemerintah ini berusaha nih memposisikan IKN nantinya sebagai smart city yang ramah lingkungan dan juga efisien energi yang diharapkan menjadi model kota masa depan. Nah, dengan difusi inovasi ini terlihat nih dalam penggunaan media sosial dan kampanye publik yang bertujuan memperkenalkan IKN sebagai kota modern yang mengintegrasikan teknologi digital dan juga berfokus pada keberlanjutan. Namun, banyak masyarakat nih yang memang masih skeptis terhadap klaim tersebut sehingga tahap persuasi dalam difusi inovasi ini menghadapi tantangan yang besar dan keberhasilan strategi difusi ini akan bergantung pada seberapa baik pemerintah dapat menjelaskan dampak nyata dari inovasi tersebut, baik dalam hal manfaat lingkungan, teknologi, maupun sosial. Dan yang keenam, saya menerapkan juga teori legitimasi dalam komunikasi isu lingkungan di sini ya. Jadi, dalam konteks proyek IKN, isu lingkungan ini menjadi salah satu titik krisis dalam proses legitimasi. Jadi, jika publik merasakan bahwa proyek ini akan berdampak negatif terhadap lingkungan, jadi legitimasi proyek IKN ini bisa terancam nih. Jadi, untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah ini perlu banget menunjukkan komitmen konkret terhadap pelestarian alam. Misalkan melalui program reforestasi dan juga penggunaan teknologi ramah lingkungan. Nah, mungkin nantinya strategi ini nih bisa bertujuan untuk memenuhi tuntutan legitimasi moral sehingga publik melihat bahwa pembangunan IKN sejalan nih dengan nilai-nilai keberlanjutan. Selain itu, transparansi dalam proses ini juga dapat memperkuat legitimasi kognitif karena memang informasi yang terbuka mengenai resiko dan solusi lingkungan akan meyakinkan masyarakat pada pembangunan IKN didasarkan pada pertimbangan yang matang dan juga ilmiah. Baik, kita masuk ya ke analisis atau pembahasan masalah dari pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Yang pertama, kita bisa lihat dari strategi komunikasi pemerintah dalam menjawab isu lingkungan pada proyek IKN. Singkatnya, dalam rangka mendukung pembangunan IKN ini sebagai ibu kota hijau dan berkelanjutan, memang pemerintah ini berupaya nih nantinya untuk membingkai narasi proyek ini dengan menekankan keberlanjutan lingkungan sebagai inti dari konsep ibu kota baru.
Ya, sebagai bagian dari strategi komunikasi, pemerintah seringkali nih menggunakan istilah-istilah kalau kita dengar smart city dan juga green city. Nah, ini dalam publikasi resmi atau pidato publik yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Dan narasi ini diharapkan nantinya dapat meyakinkan publik dalam pembangunan IKN akan berdampak positif terhadap lingkungan dan sesuai dengan komitmen terhadap pelestarian alam. Namun terlepas dari upaya pemerintah nantinya untuk menekankan aspek keberlanjutan, kekhawatiran mengenai dampak lingkungan ini pastinya akan tetap muncul dari berbagai kalangan termasuk dari aktivis lingkungan, akademisi, dan juga pastinya masyarakat adat setempat. Nah, kritik seperti ini biasanya seringkali nih difokuskan pada risiko deforestasi atau gangguan terhadap keanekaragaman hayati serta juga potensi pencemaran air dan tanah di sekitar wilayah pembangunan. Jadi komunikasi pemerintah terkait proyek ini kerap dipersepsikan sebagai kurang transparan gitu ya, terutama dalam hal pengelolaan dampak lingkungan dan rencana mitigasi yang cukup konkret. Jadi sebagai upaya nih nantinya untuk meredam kritik-kritik yang ada, pemerintah nih telah mempublikasikan nih rencana-rencana yang mencakup reforestasi dan juga upaya pelestarian flora dan fauna di sekitar wilayah IKN. Nah, strategi ini memang menjadi bagian dari teknik framing yang kita tahu nantinya akan menekankan pada elemen-elemen positif dari proyek untuk membangun persepsi publik yang memang akan menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi, efektivitas strategi framing ini terbatas oleh kurangnya informasi terbuka mengenai pengelolaan dampak lingkungan secara spesifik, sehingga nantinya memunculkan ketidakpercayaan dari publik. Dan yang kedua, kita bisa menganalisis dari pendekatan komunikasi pemerintah terhadap keterlibatan adat. Lagi-lagi adat di sini. Jadi proyek IKN berlokasi di Kalimantan Timur dan wilayah yang dihuni memang berbagai kelompok masyarakat adat dan keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini memang menjadi isu yang sangat sensitif ya terkait dengan hak atas tanah dan budaya lokal. Jadi pemerintah ini memang harusnya menyadari bahwa tanpa keterlibatan masyarakat adat, pembangunan IKN ini akan menuai banyak banget kritik terkait ketidakadilan dan peminggiran masyarakat lokal gitu ya. Jadi memang oleh karena itu pemerintah mengklaim tidak melakukan mengklaim tidak melakukan berbagai upaya konsultasi dengan tokoh adat dan melibatkan mereka dalam proses sosialisasinya. Jadi ini akan melakukan maksudnya pemerintah ya. Pemerintah ini akan melakukan seperti itu. Jadi ya, selain itu juga beberapa kritik juga mencerminkan bahwa keterlibatan adat nih katanya seharusnya tidak hanya terbatas pada sosialisasi, tapi juga harus mencakup pengakuan dan perlindungan atas hak-hak tradisional yang berpotensi terpengaruh oleh pembangunan. Jadi komunikasi yang nantinya lebih inklusif dan juga memberikan ruang untuk masyarakat adat di sana untuk bisa menyampaikan apa sih aspirasi mereka gitu ya secara substantif yang pada akhirnya nanti bisa meningkatkan legitimasi dan juga dukungan terhadap proyek IKN. Baik, kita akan lanjut lagi dari menganalisis respon pemerintah terhadap kritik publik. Nah, ini tapi melalui strategi komunikasi krisis. Tadi kita sudah bahas juga kan di teorinya, jadi kita akan bahas yang selanjutnya. Oke. Seiring dengan meluasnya kritik dari berbagai pihak mengenai proyek IKN, pemerintahnya akhirnya menggunakan pendekatan komunikasi krisis untuk meredam persepsi negatif yang berkembang. Jadi kritik terhadap proyek ini meliputi berbagai aspek nih, termasuk anggaran yang memang cukup besar yang dialokasikan nanti dan prioritas pembangunan yang juga dipertanyakan serta masalah transparansi tadi. Nah, jadi beberapa pihak ini berpendapat bahwa dana besar yang dialokasikan untuk IKN ini lebih baik digunakan untuk meningkatkan sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan juga pengentasan kemiskinan dibanding mungkin untuk pembangunan IKN. Masyarakat banyak berpikir seperti itu ya, karena memang dananya cukup sangat-sangat besar. Nah, ini menghadapi kritik-kritik seperti ini, pemerintah harusnya mengadopsi beberapa strategi komunikasi krisis yang memang berfokus pada pendekatan corrective action atau tindakan perbaikan dan juga defensif strategi. Apa sih? Jadi pemerintah ini harusnya berupaya nih meyakinkan publik ya kan bahwa proyek IKN ini adalah investasi jangka panjang yang akan nantinya bisa memberikan dampak positif banyak loh gitu bagi pertumbuhan ekonomi ya kan dan juga berdampak untuk keseluruhan termasuk pemerataan pembangunan dan juga penyerapan tenaga kerja baru. Nah, tapi strategi komunikasi krisis yang digunakan pemerintah nih
biasanya kerap dianggap tidak cukup tanggap gitu ya dalam merespon kekhawatiran publik. Misalkan sebagian masyarakat merasa bahwa transparansi yang diberikan belum cukup komprehensif. Jadi dari perspektif teori komunikasi krisis, respon ini bisa menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan juga partisipatif, seperti membuka dialog yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan, nantinya untuk meningkatkan kredibilitas. Oke, analisis yang keempat, kita bisa lihat ini adalah penyebaran informasi atau penyebaran ide IKN ini bisa dibilang sebagai inovasi melalui teori difusi inovasi ya. Di sini kita bisa lihat, kita tuh bisa baca sama-sama proyek IKN itu tidak hanya berfokus nih pada pembangunan fisik, tapi juga pada penyebaran gagasan bahwa ibu kota baru ini akan menjadi simbol inovasi tersendiri dan juga modernisasi bagi Indonesia, gitu ya. Jadi kalau dalam konteks ini, teori difusi inovasi dari Everett Rogers sangat relevan untuk memahami bagaimana sih pemerintah mempromosikan IKN sebagai kota berbasis teknologi dan juga berwawasan lingkungan kepada masyarakat luas. Jadi di sini pemerintah menggunakan berbagai media seperti media sosial, televisi, dan juga kampanye publik nantinya untuk bisa menyampaikan gagasan IKN ini sebagai smart city yang nantinya akan membawa perubahan signifikan terhadap wajah Indonesia di masa depan. Jadi dengan penyebaran gagasan ini diharapkan nantinya dapat menarik nih perhatian generasi muda serta investor domestik maupun asing yang tertarik pada konsep pembangunan berkelanjutan dan berteknologi tinggi. Nah, meskipun ada upaya yang cukup besar untuk menyebarluaskan ide ini, ada beberapa tantangan yang masih muncul ya, terutama dalam hal penerimaan di masyarakatnya gitu loh. Jadi karena banyak masyarakat yang merasa skeptis terhadap klaim bahwa IKN akan menjadi kota yang benar-benar ramah lingkungan. Ya, hal ini memang mencerminkan adanya kesenjangan ya antara uh, kesenjangan gitu loh antara pemerintah dan juga masyarakat di sini terkait manfaat dari inovasi yang ditawarkan oleh proyek ini. Jadi oleh karena itu di sini pemerintah memerlukan nih strategi komunikasi yang lebih efektif untuk memperkuat narasi positif mengenai IKN dan juga mengatasi keraguan dari publik. Kita dapat simpulkan sekarang kalau bahwa secara umum strategi komunikasi pemerintah dalam pembangunan ibu kota negara atau IKN ini memang menunjukkan adanya komitmen untuk menciptakan citra yang positif dan menggalang dukungan publik bagi proyek ini ya. Jadi upaya ini terlihat dari langkah-langkah komunikasi yang menyoroti kalau IKN ini sebagai kota yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi, serta dari dialog yang diadakan dengan masyarakat adat dan pihak-pihak terkait nih. Jadi strategi komunikasi pemerintah ini menggunakan pendekatan yang tadi sudah saya bilang, agenda setting untuk nantinya bisa membingkai proyek sebagai smart city dan green city ini dalam mempromosikan IKN sebagai simbol modernisasi dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Namun proyek ini menghadapi sejumlah tantangan komunikasi juga pastinya ya. Terdapat kekhawatiran publik ini tentang dampak lingkungan serta keterlibatan masyarakat gitu ya. Masyarakat adat khususnya yang masih memang dipandang sebagai kurang inklusif nih. Jadi pendekatan komunikasi yang kurang transparan dalam menjelaskan dampak sosial ekonomi dan juga lingkungan ini khususnya dari proyek ini memang telah memicu banyak resistensi dan juga dari berbagai kalangan gitu. Jadi termasuk aktivis lingkungan di sini di dalamnya ya, masyarakat adat sudah pasti dan juga ada sebagian besar masyarakat yang memang mengkritik penggunaan anggaran nantinya untuk pembangunan IKN di tengah prioritas lain yang memang sebenarnya lebih mendesak gitu. Nah, dalam hal ini, respon terhadap kritik ini strategi komunikasi krisis pemerintah menunjukkan bahwa upaya meredam persepsi negatif belum sepenuhnya efektif karena memang masih menimbulkan pro dan kontra ya karena publik sebenarnya merasa nih kalau pemerintah tuh perlu lebih terbuka lagi dan juga partisipatif dalam menjawab kekhawatiran mereka selama ini gitu kan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam membangun citra positif proyek IKN gitu. Efektivitas komunikasi pemerintah ini masih harus ditingkatkan lagi khususnya dalam keterbukaan informasi, transparansi anggaran dan juga pastinya pemberdayaan masyarakat sempat itu bagaimana. Nah, secara keseluruhan untuk memperkuat dukungan publik dan juga mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang inklusif, pemerintah ini perlu banget memang mengadopsi pesan atau penyampaian komunikasi yang lebih partisipasif ya, yang lebih proaktif dan juga transparan.
Jadi nantinya melalui kolaborasi yang lebih erat dengan pemangku kepentingan dan peningkatan masukan informasi, pemerintah ini dapat membangun kepercayaan dan juga legitimasi publik terhadap proyek IKN, jadinya menjadikan tidak hanya pusat pemerintah baru, tapi sebenarnya juga sebagai simbol loh, simbol pembangunan berkelanjutan dan sosial yang berkeadilan. Seperti itu kira-kira pembahasan saya tentang pembangunan ibu kota negara baru yang kita sudah tahu isunya ini memang sudah berkembang dari beberapa tahun yang lalu ya tadi. Dan itu penjelasan saya, presentasi saya untuk makalah saya yang berjudul Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Analisis Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Menjawab Isu Lingkungan, Keterlibatan Adat, dan Kritik Publik. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan pastinya terima kasih untuk dosen saya, Pak Wahyu, untuk kesempatannya sudah mau mendengarkan penjelasan saya dari makalah yang sudah saya tulis. Mudah-mudahan kita semua lancar dalam ujian tengah semester dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih banyak. Saya Nuka Azwita, mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Paramadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.